Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatahillah. Di video kali ini kita kembali membahas tentang sejarah seni rupa timur. Dan perlu diingatkan kembali, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah seni rupa timur yang berada di negara Mesopotamia yang meliputi negara Syria dan Irak, lalu ada Mesir kuno. Dan di video kali ini kita akan membahas sejarah seni rupa yang berada di Jazirah Arab atau lebih dikenal dengan seni rupa Islam. Yang pertama adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah berbasis aksara Arab yang berekspresikan ajaran Islam. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Islam yang mengandung Quran dan hadis. Perkembangannya dimulai sejak abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab, yang keindahannya tidak tertandingi oleh kaligrafi-kaligrafi aksara lain. Ada ribuan bentuk dan variasi jenis kaligrafi Islam. Banyaknya variasi tersebut karena aksara Arab sangat luas untuk diubah tulisannya. Tapi bukan berarti diubah tulisannya sehingga artinya menjadi lain. Tapi bentuk tulisannya yang bisa diukir-ukir sedemikian rupa. Dan seiring dengan perkembangan Islam di dunia, kaligrafi Islam berkembang pesat di berbagai negara. Kini Islam menjadi agama yang paling banyak di dunia. Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap karya seni kaligrafi tersebut juga semakin banyak. Kaligrafi Islam digunakan sebagai unsur estetika sekaligus ekspresi spiritualitas nilai-nilai keagamaan. Kaligrafi Islam juga dimanfaatkan untuk pendidikan, syiar, dan ekspresi estetik kaum muslimin. Dan kaligrafi Islam juga terpajang di dinding-dinding masjid, surau, sekolah, serta bangunan-bangunan keagamaan. Kaligrafi Islam juga terpajang di dinding-dinding rumah. Ada beberapa media yang digunakan untuk mengekspresikan kaligrafi Islam. Di antaranya adalah kaligrafi Islam dilukiskan pada permukaan kertas, kain kanvas, kaca, atau kulit binatang. Lainnya berupa relief pada permukaan kayu, lempengan tembaga, semen, dan berbagai media lainnya. Kaligrafi Islam lainnya berupa kaligrafi pada kain yang disulam. Ada juga kaligrafi Islam yang disusun dalam bentuk mosaik. Berikut adalah bentuk aksaranya, yang diantara adalah pertama ada naskhi, sulus, rikah, ijazah, diwani jali, khufi, dan faris atau tholik. Selain dalam bentuk aksara Arab, kaligrafi Islam juga diekspresikan dalam motif arabes, biomorfik, zoomorfik, dan geometrik. Komposisinya diciptakan berdasarkan kombinasi pengulangan huruf, pembesaran, dan pengecilan, atau komposisi berhadapan. Kaligrafi Islam terstruktur dalam komposisi balance, simetris, atau asimetris. Keindahan visual dan kandungan spiritualitasnya menjadikan seni kaligrafi Islam berbeda dengan karya seni lainnya. Keunggulan seni Islam ini menarik banyak kaum muslimin di seluruh dunia untuk mempelajari, memiliki, dan berkreasi. Jumlah populasi Islam terbanyak di dunia memungkinkan seni kaligrafi Islam berkembang semakin pesat, termasuk di Indonesia. Kaligrafi Islam memancarkan keindahan visual dan spiritualitas keagamaannya. Di dalamnya terdapat nilai-nilai keilahian, karya seni yang bukan sekadar pajangan, bukan sekadar artefak, tetapi karya seni yang mampu menjadi cahaya di peradaban. Dalam karya seni kaligrafi Islam terdapat ajaran tentang moralitas, etika, susila, dan nilai-nilai humanisme. Kaligrafi Islam mempresentasikan peradaban tinggi manusia. Kaligrafi Islam mengekspresikan ayat-ayat suci Quran berisi rahmat Tuhan bagi seluruh alam semesta, dan ada juga seruan untuk kedamaian, keadilan, ampunan, maaf, menyayangi, mengasihi, melindungi, dan kata-kata lainnya dari nur ilahi. Keberadaan kaligrafi Islam mestinya menjadi bagian dari rahmat bagi seluruh alam. Dan berikut ini adalah karya seni kaligrafi Islam yang akan saya tampilkan di video ini.
Yang kedua adalah ornamen. Selain kaligrafi, kekayaan Islam lainnya adalah ornamen yang disebut juga ragam hias. Keberadaannya menghiasi masjid, rumah, bangunan, makam, keramik, karya logam, permadani, busana, furnitur, dan berbagai benda guna lainnya. Corak atau motifnya dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu ornamen bermotif flora yang digayakan atau distilisasi, lalu ada motif jalinan saling menyilang, dan juga ada motif bentuk geometris. Hingga kini ornamen Islam eksis sebagai identitas budaya Muslim. Ornamen pada arsitektur Islam menjadi hiasan utama bagian interior maupun eksterior di masjid. Dinding, pilar, lantai, hingga langit-langit banyak terdapat ornamen. Sebagai hiasan di tempat ibadah, warna ornamen umumnya warna-warna dingin atau sejuk. Warna-warna panas seperti warna merah dan oranye digunakan secara minimal sebagai unsur kombinasi. Keberadaannya secara umum tidak dominan. Ada kombinasi warna monokromatik, polikromatik, dan akromatik. Adanya larangan dalam hadis yang tidak diperkenankan untuk penggambaran manusia dan makhluk hidup lainnya, mendorong kreativitas seniman Muslim untuk menciptakan ornamen-ornamen indah sebagai penghias bangunan ibadah. Keberadaan ornamen pada masjid memperindah tampilan interior maupun eksteriornya. Penempatannya pada masjid biasanya pada bagian tepi atau sudut-sudut bangunan, dan keberadaannya tidak menonjol. Meskipun kaya dengan ornamen, masjid tetap bersuasana hening dan tenang. Setiap orang tetap bisa khusyuk untuk berdoa dan beribadah. Ornamen-ornamen Islam lainnya terdapat pada keramik sebagai penghias cangkir, piring, teko, vas bunga, dan sebagainya. Hiasan pada benda-benda tersebut berupa flora dengan mawar dikombinasikan dengan bentuk-bentuk geometrik, juga motif saling menyilang. Selain itu, ornamen terdapat pada benda guna dari logam seperti wadah pedang dan tempat merebus air, permadani, karpet, dan sajadah yang dihiasi ornamen-ornamen menawan. Ornamen Islam adalah salah satu kekayaan estetika Islam. Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah memiliki nama-nama indah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Ornamen dalam kebudayaan Islam sebagai penghias untuk menciptakan keindahan. Menciptakan keindahan bagian dari ekspresi keimanan. Dan berikut adalah karya seni ornamen Islam yang akan saya tampilkan di dalam video ini. Semakin pesatnya kaligrafi Islam, kini semakin banyak ajang kaligrafi untuk menampilkan hasil karya seni yang dibuat oleh muda-mudi Indonesia bahkan mendunia. Dengan 4 golongan jenis kaligrafi yang diperlombakan, menjadikan pemuda Islam semakin bersemangat untuk belajar kaligrafi. 4 golongan tersebut adalah, yang pertama adalah naski atau tulisan buku, yang di dalamnya menyertakan tulisan wajib dan surah pilihan. Lalu ada mushaf, lalu ada dekorasi, dan yang terbaru adalah seni lukis atau kontemporer. Dengan adanya ajang ini membuat kaligrafi sangat populer hingga diminati muda-mudi Islam. Ajang yang secara bertahap membawa prestasi hingga ke internasional. Dan berikut ini adalah hasil karya seni kaligrafi Islam yang hingga kini masih diperlombakan. Dan berikut adalah hasil karya seni. Nah, di video berikutnya kita akan membahas tentang sejarah seni rupa timur yang berada di negara bagian India. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.